The music it's actually kind of catchy. So what do you think about the song so far? Honestly, most of the time when I listen to music, I focus on the rhythm. Oh. And this one has a very good rhythm. Like, I just want to rewind. She said she made it herself, so she wrote this song. So maybe she didn't make the music, somebody arranged the music, but she made the song itself. Oh. Okay. So what do you like, the music or the song, or both, or what? The music and the song. The song. Does she have good voice like that? Well, she may not have as good of a voice as, Ariana Grande. She made this song herself. I mean, like, I'm only able to make instrumentals, simple instrumentals. I'm not very good at making advanced musical masterpieces like Keke Bukan Boneka, but so it's okay? And then you don't have any comment about her looks or anything? Okay, but if you scroll down, you will see lots of mean comments from netizens. Do you understand some of them? I understand a few of them. Most of them are commenting on her looks. That isn't a very important element in the song. I think the target demographic of this video, the target age group, would probably be children. But really, it's for adults because it talks about relationships. And just because the song sounds weird doesn't mean you get to bully her. I'm sure there are a lot worse singers than her in the world, I think, and there are others who are better. And I mean, if you don't like it, you don't have to write all those mean comments. Yeah, instead just watch something else. Exactly. Watch something you like. Don't just repeatedly come to the same video and type lots of mean comments. It'll be too much for the creator to handle. These comments really don't make sense. Are you battling? Nah, teman-teman tadi sudah mendengar pendapat Matt tentang video Keke Bukan Boneka. Tadi sebenarnya saya sudah memancing-mancing untuk melihat tanggapan dia. Mungkin dia mau memberikan kritik atau apalah. Tapi ternyata dia sendiri nggak bilang apa-apa, semua komentarnya positif. Saya mau cerita sedikit tentang sekolah dia. Di sekolah Matt itu sepertinya anak-anak di brainwash tentang berpendapat di depan umum. Jadi mereka itu sangat hati-hati jangan sampai menjelekkan orang lain di tempat umum. Saya pertama kali melihat hal ini waktu mereka ada talent show di sekolah. Kemudian namanya talent show, di situ anak-anak tampil di panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Ya, bakat namanya anak-anak. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang saking groginya mau nyanyi di atas panggung itu suaranya nggak keluar. Kalau di RT saya ada yang ikut lomba karaoke seperti itu, pasti mereka bakalan dibu atau diketawain lah paling enggak. Tapi di sekolah Matt, begitu mereka melihat ada salah satu teman di panggung yang grogi dan gak bisa nyanyi, mereka langsung akan bertepuk tangan mengikuti irama musiknya. Kayak gitu. Ini tujuannya untuk memberi semangat. Jadi murid yang mau tampil di atas panggung itu mau menyanyi lagi. Di akhir lagu mereka akan memberikan high five dan juga paling gak menepuk-nepuk pundak mereka gitu. Good job. Dari situ kemungkinan anak yang tampil tadi tidak akan mengalami trauma kalau di masa depan nanti mereka mau tampil lagi. Dan menurut saya ini sesuatu sekali. Dan waktu itu saya beneran mau nangis guys. Bukan berarti mereka harus bohong ya. Mereka nggak bilang kalau anak yang tampil tadi suaranya sangat merdu, tapi tetap good job karena mereka berani tampil. Nah kemudian kita sekarang ngobrol tentang haters di YouTube.
Beberapa hari terakhir ini saya lihat yang trending nomor 1 di Indonesia adalah video Keke. Dia nyanyi lagu Keke Bukan Boneka. Saya kebetulan mengikuti cerita Keke dari awal waktu dia masih jadi beauty vlogger, dan malah waktu saya pertama nonton channelnya belum dimonetisasi padahal subscribernya sudah lumayan banyak. Dan kemudian dia terkenal, diundang ke Jakarta, collab dengan YouTubers terkenal, diundang ke berbagai acara TV. Di situ saya kagum dengan netizen Indonesia. Ternyata banyak sekali yang masih mendukung Keke. Yang saya dengar dia pacaran dengan Rio Ramadan. Saya sendiri kurang tahu Rio Ramadan itu siapa, tapi kemudian katanya pacaran mereka settingan. Ini yang bikin netizen di Indonesia berubah pikiran. Mereka nggak lagi mendukung Keke, malah menghujat mereka habis-habisan. Jadi kalau saya amati selama ini, saya sudah berkecimpung di dunia YouTube selama lebih dari 2 tahun. Ada beberapa hal yang mengundang hate comment. Penampilan yang mungkin tidak sesuai dengan standar kecantikan di negara setempat. Jadi kasarannya dianggap jelek secara fisik. Ini ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Kalau misalnya pendek seperti saya, paling ya saya hanya bisa pakai sepatu hak tinggi. Sudah, itu pun masih pendek. Ada juga yang bisa diperbaiki, misalnya kalau berat badan mungkin kita masih bisa diet, padahal kadang ada juga yang karena suatu penyakit, diet pun tidak akan membantu. Ada juga yang bisa dibantu dengan makeup, kamera jahat, ataupun operasi plastik. Perilaku yang dianggap berlebihan, ngomong yang dibuat-buat, suka pamer, baju yang berlebihan, atau malah kekurangan bahan, pacaran settingan seperti Keke tadi kan dibuat-buat ya. Sampai operasi plastik yang berlebihan padahal hasilnya cantik, itu bisa juga bikin kita dibully. Setelah itu, konten yang tidak sesuai dengan harapan pemirsa itu bisa membuat kita dihujat juga. Seperti misalnya video saya sekarang ini yang nomor 2 paling banyak ditonton adalah ketika saya makan berbagai macam cabai paling pedas yang ada di Hongaria. Masalahnya bukan karena apa-apa, tapi karena saya tidak menghabiskan cabai itu. Padahal dari judulnya kelihatan makan cabai terpedas di dunia. Jadi harapan pemirsa saya akan makan semuanya, menghabiskan. Ternyata enggak. Saya cuma menunjukkan, kemudian mereview dengan menggigit sedikit lah. Saya kan juga nggak mau masuk unit gawat darurat dong guys. Kalau makan semua saya sampai pingsan gimana? Ya mungkin bisa dibilang itu clickbait, dan itu bikin pemirsa marah. Nggak apa-apa, dari situ saya juga bisa belajar. Oke, ternyata harapan pemirsa Indonesia itu seperti ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin sosmed termasuk juga YouTube, itu kan komunikasi 2 arah. Yang perlu kita ingat, kita berada di tempat umum. Tidak ada rahasia di internet, semua bisa dilacak. Baik YouTubers maupun penulis komentar bisa ditindak secara hukum, atau paling nggak dihujat dalam skala nasional. Ingat Ferdian Paleka, Indira Kalista. Saya dengar beberapa bulan yang lalu ada netizen yang menghina wali kota Surabaya juga ditangkap. Kemudian YouTubers asal Korea yang berbahasa Indonesia dengan lancar, Ujung Opa, itu juga pernah melaporkan haters dia ke polisi. Jadi kalian harap berhati-hati. Tentunya ada juga YouTubers yang dengan sengaja mencari sensasi. Jadi mereka membuat konten yang memang penuh dengan kontroversi karena mereka berharap akan makin banyak orang yang menonton. Biasanya YouTubers model ini sudah kebal, atau paling nggak dari luar kelihatannya kebal. Tapi hati orang tuh siapa yang tahu. Kalian bisa lihat Lucinta Luna yang katanya udah santai sekali menghadapi haters, ternyata di balik semua itu dia larinya ke obat-obatan karena dia mengalami depresi setelah dibully orang banyak. Kalau kita menyeberang ke Korea Selatan, banyak selebriti dari sana yang meninggal dunia bunuh diri karena tidak tahan dibully online. Misalnya Sully ini banyak dibully karena terlalu jujur. Dia bilang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. Kembali lagi ke Keke, katanya dia juga tahan banting. Dia santai saja menghadapi semua bulian itu. Cuma yang kemarin dia takut masuk penjara karena dituduh meniru lagu orang lain. Itu yang saya lihat kemarin ya di videonya Anji. Saya suka dengan cara Anji ini ngomong. Dia itu mengkritik, kalau ada yang salah dia kritik, dan itu beda sekali ya dengan menjudge. Mengkritik kemudian memberikan solusi, dan itu saya rasa bagus sekali.
Kalau kita lihat dari video-video KK di channel dia, sepertinya sudah ada upaya untuk memperbaiki video dia dengan cara kualitas kamera diperbaiki. Kemudian dia juga menggunakan editor yang pasti editingnya jauh lebih bagus daripada ketika pertama dia baru mulai. Cara ngomong dia juga sudah diperbaiki, tapi yang ini subjektif ya, ada orang yang nggak suka. Tapi kan ya gimana lagi, nggak semua orang bisa ngomong seperti Najwa Shihab kan. Mungkin yang bisa dibilang salah dari Keke ya itu tadi, pacaran settingan itu tadi ya. Tapi ya sudahlah, saya yakin masih banyak orang terkenal lainnya yang melakukan hal seperti itu. Mungkin mereka nggak ngaku saja, tapi netizen juga oke-oke saja. Saya sendiri seperti yang saya sering bilang, 90% komen di channel saya bisa dibilang komentar yang bagus. Kalaupun memberikan kritik, itu kritik yang membangun. Selebihnya 10% itu memang haters yang gak ada landasannya, yang karena asal ngomong aja, gak perlu didengarkan, itu intinya. Di sini saya mau ikutin cara Anji tadi yang menurut saya bagus. Saya gak cuma mau mengkritik, tapi saya juga mau memberikan masukan dan saran. Saran ini untuk siapa saja yang mau mendengarkan. Semua komen kita bisa dilacak dengan IP address dan itu bisa dilaporkan ke polisi. Dari situ akun yang bersangkutan biasanya saya blok, tapi komen-komennya saya simpan. Kalau haters yang profesional kan, meskipun mereka sudah diblok, mereka akan bikin akun baru untuk terus meneror kita. Tapi meskipun nama akunnya diganti, bisa dilacak dari IP address-nya. Jadi dari akun yang diblok ini sebenarnya mereka masih bisa nonton video kita, masih bisa menambah jam tayang kita, tapi mereka tidak bisa lagi komen kecuali mereka membuat akun baru. Silahkan saja kalau memang seniat itu, nanti saya blok lagi. No problem. Jadi komen-komen yang seperti ini tidak jelas alasannya untuk saya dan juga Matt tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk Matt karena dia masih muda, prosesnya juga lumayan panjang. Kalau di awal-awal saya bikin video di YouTube, saya bilang tugas saya sebagai ibu adalah untuk melindungi anak saya yang masih di bawah umur dari komentar seperti ini. Sekarang tugas saya bertambah karena dia makin gede, bertambah dewasa. Kalau dia mau terus berkarir di bidang ini, di bidang per-YouTubean, saya juga harus mempersiapkan mental dia agar bisa menghadapi komenan yang tidak baik seperti ini. Matt bisa mengerti bahasa Indonesia sedikit banyak. Jadi kadang meskipun sudah saya blok, sebelum saya sempat ngeblok, dia sempat membaca. Dan itu dulunya bikin dia down, kepikiran terus kenapa orang bisa setega itu. Sebagai orang tua, reaksi pertama yang saya lakukan dulu adalah sudahlah nak, abaikan saja. Tapi anak sekarang itu kritis. Semakin kita menyuruh abaikan saja, semakin mereka itu berpikir, di mana keadilan? Mereka bisa ngomong seenak perut, sementara kita nggak boleh ngomong apa-apa, cuma bisa mengabaikan saja. Itu juga berlaku di sekolah ketika ada anak lain yang mengganggu dia, mengata-ngatain dia macam-macam sampai katanya akan membunuh saya ya. Ini anak kecil ya ngomong mau membunuh saya. Mungkin maksudnya menggoda Matt karena Matt itu selalu nangis kalau dikatain seperti itu. Tapi karena ini terjadi setiap hari, Matt itu benar-benar kepikiran. Sampai akhirnya dia nggak tahan karena saya cuma bilang abaikan saja gitu. Sebagai orang Jawa ya, kita harus bisa menahan diri, maksud saya waktu itu begitu. Akhirnya dia lapor kepada guru BP di sekolah karena saking sudah nggak tahannya. Hal-hal seperti ini, pembulian meskipun hanya verbal, hanya lewat kata-kata, sangat tidak boleh. Gurunya turun tangan sampai melacak kamera CCTV yang ada di sekolah, yang ada di bis sekolah karena kejadiannya di bis ya. Kemudian dilihat kasusnya seperti apa dan mereka sampai lapor ke orang tua anak itu. Akhirnya orang tua anak minta maaf ke saya. Anaknya cuma mau guyon gitu maksudnya, tapi ya nggak lucu sih guyonannya ya. Saya sempat bilang ke gurunya, nggak apa-apa Bu Guru, saya maklum karena dia ini kan masih kecil. Gurunya bilang, nggak boleh begitu, karena selagi mereka masih kecil, ini tugas kita sebagai orang dewasa untuk mendidik mereka agar jangan sampai keterusan sampai mereka dewasa. Nah, jadi dari situ saya belajar dan saya mengubah strategi. Mental Matt yang jelas harus diperkuat agar tidak menanggapi dengan serius. Tapi tidak berarti
dia harus mengabaikan semua komentar itu tadi. Yang saya bikin selama ini dan ini berhasil, saya ajak dia membaca komen, tapi tentunya komennya saya sensor ya teman-teman. Yang terlalu sadis juga tetap belum saya tunjukkan ke dia, tapi yang kira-kira dia masih bisa tahan saya tunjukkan. Kemudian dari situ saya buat lelucon, dan itu berhasil karena dari situ dia nggak menganggap komen itu secara serius, tapi lebih ke halah komentarnya orang gila ini. Kadang dia juga masih ingin menanggapi, makanya kita bikin video waktu dia menanggapi komentar-komentar itu dengan cara yang dia anggap lucu. Dia sendiri enggak mengumpat orang-orang itu, cuma membolak-balik kata-kata mereka. Misalnya mereka bilang anjing, Matt bilang kucing, dan saya rasa itu no problem. Buat yang belum nonton bisa lihat linknya ada di deskripsi, tapi tentunya cara ini tidak bisa diterapkan kepada semua anak, tergantung anaknya. Untuk anak saya dan lingkungan di sini ini memang bisa dilakukan. Kalau di Indonesia ya teman-teman sebagai orang tua tentunya lebih bisa menilai. Jadi video ini tadi panjang sekali ya, akhirnya saya cerita dan curhat juga berbagai hal seputar haters dan nggak cuma tentang KK. Semoga masih ada manfaatnya. Untuk para haters, silahkan saja mengkritik, dislike suatu video, asal tahu batasan. YouTubers bisa ditindak secara hukum, netizen pun sama. Algoritma YouTube itu hanya melihat reaksi dari suatu video, baik itu like, dislike, maupun komentar. Semakin banyak reaksi dari penonton atas suatu video, semakin sering video itu direkomendasikan kepada pemirsa. Artinya, makin banyak kalian dislike video KK, makin banyak yang nonton videonya, dan KK akan makin kaya. Sementara kalian cuma akan menghabiskan kuota.